Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Penjaga kehidupan. Salam saudaraku. Melihat indahnya pantai akan menarik pengunjung untuk berenang di air laut yang tenang. Mereka akan menikmati deburan-deburan ombak kecil yang kadangkala membawa mereka kembali ke tepi pantai. Para pengunjung yang berenang seringkali terlalu asik menikmati kegiatannya, sehingga kadangkala tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Ada pengunjung yang terseret arus karena tidak bisa berenang. Ada juga pengunjung yang tenggelam karena tiba-tiba mengalami kram di kaki atau di perutnya, atau karena terlalu asik berenang, tidak memperhatikan sekitarnya sehingga terseret arus yang deras. Karena itu, di setiap pantai selalu ada petugas penjaga pantai atau lifeguard. Tugas seorang lifeguard adalah memantau pantai dari menara jaga mereka dan menjaga keamanan setiap saat. Ketika saya masih remaja, ada sebuah film serial televisi yang berjudul Baywatch yang menceritakan kisah heroik para penjaga pantai untuk menyelamatkan orang-orang yang tenggelam di tepi pantai. Namun kadangkala mereka juga gagal untuk menyelamatkan nyawa orang yang tenggelam. Apabila diterjemahkan per kata, arti lifeguard adalah penjaga kehidupan. Namun tidak selamanya mereka bisa menjaga kehidupan dari para pengunjung di tepi pantai, karena mereka adalah manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang terbatas, juga karena pengunjung yang lalai menjaga hidup mereka sendiri. Setelah Tuhan menyelamatkan Daud dari Saul dan dari segala musuhnya yang lain, Daud menyanyikan lagu kemenangan bagi Tuhan. 2 Samuel 22 ayat yang ke-17 sampai 20. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Yahweh adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-17 diterjemahkan, dari atas Yahweh mengulurkan tangannya, dipegangnya aku dan ditariknya dari air yang dalam. Daud mengibaratkan upaya penyelamatan Tuhan atas dirinya seperti ditarik dari air yang dalam. Hidup Daud sekaligus hidup para pengikutnya sedang dalam bahaya besar karena diancam oleh musuh-musuh mereka, baik Saul dan orang-orangnya maupun bangsa Filistin. Namun Tuhan menopang Daud di sana di saat Daud tenggelam dalam bencana. Para lifeguard dibayar untuk memastikan keselamatan para perenang. Tetapi pada ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan menyelamatkan Daud karena Tuhan berkenan kepada Daud. Saudara, Tuhan menjaga dan melindungi kita karena Dia ingin melakukannya.
bukan karena Tuhan berkewajiban untuk melakukannya. Ketika kita merasa kewalahan menghadapi segala masalah yang datang dalam kehidupan kita bertubi-tubi, sehingga kita bisa menggunakan kata yang dipergunakan oleh Daud, kita sedang tenggelam dalam air yang dalam. Kita seharusnya tetap tenang karena kita mengetahui bahwa Tuhan kita, penjaga hidup kita, melihat dan mengetahui pergumulan kita. Dia mengawasi dan melindungi kita karena Dia berkenan kepada kita. Untuk itu, kita harus menjaga hidup kita tetap berkenan kepadanya. Dalam urapan Tuhan, Nabi Samuel pernah menegur Raja Saul karena ketidaktaatannya di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Yahweh itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Yahweh? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan, Sang Penjaga kehidupan kita, yaitu dengan mendengarkan, memperhatikan, taat kepada seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami memiliki penjaga kehidupan yang senantiasa mengawasi kehidupan kami, mengetahui pergumulan kami, dan selalu siap sedia untuk menyelamatkan hidup kami. Ampuni kami kalau hidup kami kurang berkenan di hadapan Tuhan karena kami tidak sepenuhnya taat kepada firman Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan dan taat melakukannya. Tolong kami untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan, mempercayai kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam perkenanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ingat, Tuhan, Sang Penjaga kehidupan, berkenan menyelamatkan orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.